tutup bungkus tempat ini dengan kuat kuasa-Mu. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang ingin mencuri berkat-berkat Tuhan, kami tolak, kami patahkan kuasanya, kami usir Kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kuasa Roh Kudus sepenuhnya yang berkarya di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami siap memuji, menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita
kita selalu bersyukur dan memuji nama Tuhan. Karena Dia baik, Dia setia, yang memberkati hidup kita. Mari kita terus mengasihi dan setia kepada Tuhan. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Ku tetap cinta
Syair pujian ini mengingatkan kami, apapun badai persoalan yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap setia, kami mau mengasihi Tuhan, kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ini bukan perkara mudah, sebab kami ada di dunia yang bengkok, dunia yang gelap, dunia yang suram, kejahatan bertambah-tambah. Tidak mudah untuk kami mengampuni, tidak mudah untuk kami melepaskan pengampunan bagi orang yang membenci kami. Tapi ketika kami memilih untuk mempersembahkan hidup kami, berarti ada satu tujuan yang mulia, supaya kami berbuah-buah lebat untuk kerajaan. Engkau mau menemukan karakter Kristus dalam hidup kami. Kami memberi hidup kami, Tuhan, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah melalui firman-Mu pagi ini, Bapa. Tegur, nasihati, bimbing, didik kami, biar kami mengerti kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Semua diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Tinggal beberapa hari lagi kita harus meninggalkan tahun 2024. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan. Tapi Tuhan menuntun kita, memelihara kita, menjaga kita. Dia berjanji dalam firman-Nya, tidak pernah membiarkan kamu sendirian. Dia mengklaim dirinya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saya tertarik sekali dengan pujian terakhir. Ku persembahkan seluruh hidupku, jadi seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Amin. Tidak boleh setengah, tidak boleh seperempat, tapi segala-galanya buat Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang kekristenan yang berbuah. Kekristenan itu seringkali digambarkan seperti pohon yang diharapkan berbuah, dan buahnya itu lebat, dan bisa dinikmati semua orang. Tuhan Yesus berulang kali bicara tentang pohon yang menghasilkan buah. Coba kita lihat Matius pasal 3 ayat 10. Ada beberapa ayat di situ. Matius pasal yang ketiga ayat 10. Coba salah satu membacanya yang sudah menemukan. Matius 3 ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Kampak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, bacaan kedua Matius pasal 7 ayat 17 sampai 19. Ya, anak muda lagi, ini orang tua. Terus yang muda-muda kayak
Matius pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 19. Matius 7 Matius 7 ayat 17 sampai 19. Cukup ya, dua bacaan ini sebenarnya ada banyak sekali ayat. Saudara bisa lihat dalam Matius pasal 12 ayat 33, pasal 13 ayat 32, Matius 21 ayat 19 sampai 20, dan Lukas pasal 3 ayat 9, pasal 4 ayat 43 sampai 44. Jadi Tuhan Yesus seringkali berbicara tentang pohon yang menghasilkan buah. Tuhan mau supaya kehidupan kekristenan kita itu menghasilkan buah yang baik, buah yang berkualitas, buah yang berguna dan berdampak luas. Untuk itu kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang indah pagi ini. Tentu untuk menghasilkan buah yang baik, pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah benih. Saya tahu betul karena di kampung saya itu anak petani. Bapak saya kalau musim hujan begini, dia bisa mengurus sawah itu banyak sekali. Dan saya sangat mengerti betul bagaimana dia mempersiapkan benih pilihan, benih yang baik, bibit yang unggul. Jadi seorang petani itu dia harus memperhatikan benih yang baik. Nah, benih yang baik itu tidak mudah. Itu prosesnya dijemur berulang kali. Bahkan kalau saya lihat papa saya itu kadang dimasukin dalam drum lalu digulingkan di panas terik. Dan ketika nanti mau masuk musim hujan seperti ini baru dia mengambilnya dan mulai dia buat benih. Nah, benih yang baik itu memang harus mengalami proses kematian. Tujuannya supaya apa? Terjadi pelipat gandaan, terjadi multiplikasi. Tanpa proses ini Bapak Ibu, benih itu hanya satu biji saja. Kapanpun dia tetap hanya menjadi satu biji saja. Pertanyaannya pagi ini buat gereja kita, setiap kita yang ada di hadirat Tuhan pagi ini, maukah saudara berbuah? Kalau setiap kita punya kerinduan untuk berbuah lebat, harus siap masuk dalam proses. Dan prosesnya itu adalah kematian daging. Seringkali ketika dilukai, daging ini memberontak untuk membalas. Tetapi ketika saudara memilih untuk diam, saat itulah proses menjadi benih pilihan sedang terjadi atas hidup kita. Ketika kita disalah mengerti, disalah pahami, kita dimarahi padahal kita tidak salah, kita diomongi orang, ya, dibenci bahkan karena iman kita kepada Kristus Tuhan. Dan saudara memilih untuk tidak membalas, saudara memilih untuk berdoa bagi musuh-musuhmu. Itu proses pilihan itu sedang terjadi dalam hidup kita. Saya percaya
saya setiap kita ini benih-benih pilihan Tuhan. Amin. Dan setiap orang yang dipilih Tuhan itu harus masuk dalam proses ini. Tadi saya katakan ketika dibenci, dimarahi, dicaci maki, saudara tetap memilih untuk diam dan menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Disitulah proses pendewasaan menjadi benih pilihan sedang terjadi dalam hidup setiap kita. Dan proses ini lama. Sampai kapan? Sampai kita menutup mata. Kalau orang dunia kan langsung membahas. Model seperti saya, dulu saya sempat ikut bela diri. Ketika menghadapi banyak hal dalam perjalanan hidup, saya sudah sekolah pendeta. Nggak mudah, Bapak Ibu. Tapi ketika saya memilih untuk, ternyata saya dipilih Tuhan. Dari sekian miliar manusia kok saya dipilih Tuhan. Saya bukan orang sembarangan. Mulai semua hal yang buruk dalam diri dikikis satu demi satu. Sampai kapan? Menjadi sempurna seperti Kristus. Makanya proses ini selama kita masih hidup, sampai maut menjemput kita, Tuhan menemukan karya agungnya dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 16. Bukan aku yang memilih kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan biar buahmu itu tetap. Wow. Jadi saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang adalah benih pilihan. Saudara, bukan orang-orang sembarangan. Mungkin di mata dunia tidak terkenal, tidak tersohor, tidak terhormat. Tapi di hadapan Tuhan, saudara, benih pilihan. Tadi saya katakan, bayangkan dari sekian miliar manusia di muka bumi ini, saudara dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi kekasihnya, menjadi umat kepunyaannya yang bertumbuh, berbuah, dan memberi dampak yang besar. Wah, itu sesuatu yang hebat. Saudara mau menjadi apa seperti hari ini? Itu domainmu, panggilanmu saat ini apa? Jadi berbuah itu tidak harus ditimbang. Saudara datang ke gereja, kursi sudah bersih, sudah dipel, sudah dilap. Ada orang-orang yang memberi hatinya untuk menyediakan semua ini jadi bagus. Domainmu di mana? Panggilanmu di mana? Dalam segala hal. Jadi kita bukan orang-orang sembarangan. Katakan amin. Saudara bukan orang-orang biasa. Saudara orang-orang hebat yang dibeli dengan darah yang mahal yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Saudara dibayar dengan harganya sangat mahal. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus yang tertumpah 2000 tahun yang lalu. Berarti ketika saya menyadari hal ini, saya sedang berhadapan dengan orang-orang hebat yang nantinya sehidangan dengan Tuhan di sorga. Saya sampai merinding. Saya kagum dengan karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Atas setiap kita yang mau merelakan diri, dipilih Tuhan, menjadi benih pilihan Tuhan.
tambah sedikit, khotbah tidak berubah. Kualitasnya tetap sama. Nah, untuk menghasilkan sesuatu yang berdampak besar, bermultiplikasi, tidak ada cara lain selain benih pilihan itu harus mengalami proses kematian. Bilang sama saya amin. Proses kematian. Jadi benih yang hidup itu harus mati dulu. Tadi saya katakan kalau dia tidak mati, dia hanya tetap menjadi satu biji saja. Tidak terjadi berlipat ganda. Nah, selama daging kita masih hidup, tidak akan tercium bau keharuman Kristus. Sekali lagi saya ulangi, dan bisa tulis di status. Selama bau kedagingan kita masih hidup, maka tidak akan tercium keharuman Kristus dalam hidup kita. Makanya lagunya luar biasa. Ku persembahkan seluruh hidup, ditaruh di atas mezbah menjadi korban persembahan, menjadi dupa yang harum, yang tercium oleh sorga. Ini benih pilihan. Seringkali kedagingan kita menjadi penghalang terbesar sehingga kita tidak tumbuh maksimal. Daging ini seringkali merengek-rengek, kita dikasihani Bapak. Saya mau katakan, kalau sampai di titik ini saudara tidak boleh menyerah. Justru disinilah proses kematian kedagingan kita dimulai. Ketika saudara mulai taat untuk berkata, saya mau mengampuni, saya mau mendoakan musuh-musuh, saya mulai mengasihi, saya mulai membagi kasih Kristus. Kita harus rela diproses supaya keharuman Kristus nyata dalam hidup kita. Nah, itulah proses persembahan ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Kerelaan memberi diri kita mengalami kematian daging akan membawa sebuah dimensi multiplikasi dalam hidup kita. Dan saya percaya ini menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Yohanes 3 ayat 30, coba salah satu membaca. Injil Yohanes 3 ayat 30. Tetapi aku harus makin kecil. Amin. Biar dia harus semakin besar, aku semakin kecil. Saudara tahu waktu itu nabi yang paling besar itu pada zaman itu Nabi Yohanes Pembaptis. Dia tampil dengan suara yang menggelegar, dengan keberanian yang luar biasa. Dari bacaan tadi, kapak sudah tersedia di akar pohon. Kalau tidak berkorban itu diambil sampai akar-akar, lalu dibakar itu korban Yohanes Pembaptis. Dia berkata kepada ahli-ahli Taurat, hidupmu seperti kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya tulang-tulang berbau busuk. Wow, ini khotbah yang menggelegar. Tiba-tiba Yesus tampil. Yohanes sampai ada satu kesempatan dia hampir ragu. Dia kirim utusan, tanyakan kepada Yesus, benarkah engkau Mesias yang kami tunggu-tunggu itu?
Padahal Yohanes sendiri melihat bagaimana Roh Kudus turun di atas kepala Kristus ketika dia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dia melihat surga terbelah dengan suara yang nyaring dari surga. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bahkan dalam kalimat lain dia katakan, dan dengarkanlah dia. Yohanes ini punya power yang besar, pengaruh. Dia punya pasukan, dia punya anak buah yang sangat banyak, sangat dihormati, sangat dikagumi. Ketika utusan-utusan Yohanes datang menemui Yesus, Yesus berkata kepada mereka, pergi dan katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, tuli. Sejak saat itu pamor Yohanes itu, dia mengerti betul bahwa ternyata yang kami tunggu itu sudah datang. Berarti aku yang besar ini harus jadi kecil. Makanya dalam sekolah minggu tahu, ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Apalagi dulu udah pernah masuk sekolah minggu. Yang tahu hanya guru sekolah minggu. Bayangkan pamornya besar, dia harus di belakang. Yang jadi pemimpin sekarang Yesus, bukan Yohanes Pembaptis lagi. Kalau Yohanes tidak mengerti panggilan Tuhan, sakit Bapak. Sakit sekali. Saya pernah mengalami proses ini. Ada KKR di Jakarta. Saya mimpin pujian waktu itu, pembicara Roni Sujak. Tuhan kasih saya lagu Hati Bapa. Waktu itu ada banyak pengerja, adik-adik saya, junior saya ada. Tapi mimbar itu rupanya tidak dilap, jadi kotor. Saya berhabis bimbing pujian. Saya lihat lawatan Tuhan begitu luar biasa. Penghotbahnya sampai hanya mendoakan orang saja, tidak berkhotbah lagi. Dia tantang semua orang dan lawatan Tuhan. Ibu gembala saya, dia mau doa berkat, dia naik di mimbar. Baju bagusnya itu rupanya dia nyandarkan begini, baju putih. Mimbarnya itu berdebu. Saya dipanggil suruh membersihkan di situ. Sementara lawatan Tuhan besar. Ya, apa biasa. Biar dia semakin dipercakapkan, lebih dari nama kita yang dipercakapkan. Biar dia lebih besar dari nama gereja atau sinode yang kita percakapkan. Biar dia semakin besar dan aku semakin berkurang. Makanya saya punya motonya begini: aku yang kaku, yang tidak laku harus dipaku.
Coba bilang sama saya yakin semua mau seperti itu. 2, 3, aku yang kaku, yang tidak laku harus dipaku. Berani? Sekali lagi, 2, 3, aku yang kaku, yang tidak laku harus dipaku. Haleluya. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan. Di dunia itu memang rasanya sakit kok. Tapi malaikat di surga akan bertepuk sorak kalau seorang bertobat datang kepada Tuhan. Serius kok. Gereja GPI Wonokarto yang kaku, yang tidak laku siap dipaku supaya Kristus dimuliakan. Haleluya. Kalau itu yang terjadi, wow. Justru disitulah kemuliaan kita. Saudara lihat, Bu PLT tanam bunga di situ. Dia tidak akan berbau yang harum kalau bunga itu tidak dihancurkan, dirembukan. Jadi keharuman Kristus itu terjadi ketika dia memberi diri dalam kerelaan, dia disalibkan, tergantung di atas langit dan bumi. Dia dikuburkan, namun pada hari ketiga bumi memuntahkan dia keluar. Dia menang atas maut dan kita hanya ada 2 pilihan, mau jadi hamba Tuhan atau hamba setan. Semua kita kan hanya ada 2 pilihan, tidak ada abu-abu. Hamba itu tidak punya hak hidup, dia budaknya. Kalau kami di sekolah Alkitab jadi pendeta itu sudah mengalami proses namanya duloskep. Wah, itu sakit sekali. Nanti kalau Pak Pus kita beliau setelah nanti tanggal 21 ini kan di wisuda di Surabaya. Kami 5 orang dari gereja ini akan di wisuda. Nanti kalau bisa ada kesempatan untuk jadi pejabat GB. Nah, proses itu dimulai dong. Waktu itu kami diproses itu luar biasa di puncak. Saudara tahu gereja terbesar di Jakarta salah satunya Pendeta Yakob Nahuai, sudah almarhum. Jemaatnya besar sekali. Yang pelonco istrinya itu anak junior saya. Waktu dia tanya, "Bu, berdiri." Ibu Yakob Nahuai berdiri. Katanya ibu punya jemaat paling besar di Jakarta, di Indonesia. Saya lihat kamu sombong amat. Ibunya cuma diam. Nah itu ketua sinode punya istri itu dibuat gitu. Yang lain-lain udah ciut semua. Udah tak berdaya, serius. Istri ketua sinode itu digituin. Saya lihat penampilan ibu, sok-sokan, jagoan, merasa hebat, karena gerejanya besar. Saya lihat itu yang lain-lain semua. Ada satu bapak, tiba-tiba dia nerima telepon dari anak. Dan diketahuan sama yang kasih konsol itu. Dia saking takutnya, HP-nya dibuang di bak sampah yang ada airnya.
Dia suruh ngaku itu nggak ngaku, Bapak Ibu. Bener-bener nggak ngaku. Itu bukan HP saya. Saya lihat, saya hanya datang, saya bilang, Pak lapor, saya lihat itu HP Bapak itu. Tapi Bapak itu jangan dihukum. Saya tidak tahu dia ketua Badan Majelis Daerah di Kalimantan, ketua BPD. Bapak jangan hukum dia, saya saja yang dihukum. Saya dihukum. Wah, itu berat sekali rasanya. Kita pernah ikut pelatihan di Jogja. Pendeta-pendeta itu dipelonco masuk dalam lumpur. Saya begitu waktu itu baru selesai operasi, sakit, jadi saya tidak mengalami itu. Tapi prosesnya saya lihat sakit sekali waktu itu. Karena saya Evan ikut, karena mau jadi tagana itu di prosesnya seperti itu. Selama 3 hari berdatang bawa barang banyak. Dan sampai di pintu gerbang itu jalannya begini, bawa barang. Itu perjalanan itu hampir 200 meter. Hari terakhir pakai senjata itu. Orang pikir terjadi perang di dalam asrama itu. Itu di Kodim itu, nggak tahu. Asrama Brimo. Kami kalau tidak merayu itu pakai peluru karet. Semua orang ketakutan karena itu dirahasiakan dan tidak tahu, tidak seperti itu. Wah, itu luar biasa. Sakit. Kalau saya membandingkan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, belum seberapa. Di Natal ini mungkin saudara korbankan banyak hal untuk Natal. Saya percaya Tuhan menghargai setiap pengorbanan. Tapi itu tidak sebanding dengan karya Tuhan untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. Dia hebat, dia Tuhan, dia berdaulat atas hidup kita. Dia membayar harga kematiannya di atas kayu salib demi keselamatan kita. Lalu kalau hanya Natal kita memberi, kita menabur, kita mau melakukan yang terbaik, bagian dari buah kasih kita kepada Tuhan. Makanya ketika saya di Rotterdam, tulis kasih lagu. Dengan apakah ku harus bersyukur padamu atas cintamu yang kau berikan padaku, meskipun hidup malaikatmu tak sanggup menyatakan perasaan syukurku padamu. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Waktukah, tenagakah, uang, nama besar kita? Kita belum sehebat Yohanes Pembaptis, tapi dia bilang biar aku di belakang saja, biar Kristus. Makanya biar dia dipercakapkan lebih besar dari gereja ini, lebih besar dari nama. Dia
layak menerima sanjungan, pujian, hormat, kebesaran, kemuliaan, kejayaan, kekal selama-lamanya. Bapak Ibu dengar, tidak ada pilihan lain. Coba kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Ya, gilirannya Mbak Kira. Tadi sudah Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Iya. 9 sampai 11. Itulah sebabnya aku sangat meninggikan dia dan mengingatkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapa. Jadi dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Dia mengalami kematian. Dia membayar harganya lunas di atas kayu salib. Saudara lihat dampak dari penyerahan dirinya. Olehnya semua lutut bertekuk, semua lidah mengaku Yesus Kristus bagi kemuliaan Bapa di surga. Tadi pagi saya mutar lapangan 2 kali. Saya dengar kesaksian seorang ibu bukan baru bertobat dari Makassar. Dulu dia seorang pembicara hebat. Hari ini orang terheran-heran. Dia jadi Kristen, dia jadi pembicara. Dia muncul dalam sebuah YouTube. Wah, itu saya sampai terheran. Dengan lintangan air mata dia bersaksi, betapa hebatnya Tuhan menyelamatkan hidup. Memang saya tahu prosesnya kematian daging itu prosesnya lama dan mengerikan, tetapi kemudian dia akan bertumbuh, berbuah, lalu terjadi pelipat gandaan dan dampaknya sangat besar. Nah, itulah nilai kekristenan yang Bapak kehendaki. Nilainya sampai di situ, Bapak. Tadi kan benih yang kedua, tumbuh. Tumbuh itu segala sesuatu yang tumbuh atau segala sesuatu yang hidup, berakar, berbatang, berdaun. Ini juga bicara tentang keadaan, perkembangan, dan kemajuan. Nah, ada 4 jenis tanah yang menggambarkan tentang situasi hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Alkitab berkata seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah yang berbatu-batu, jatuh di semak duri, atau di tanah yang baik. Dalam Matius pasal 4 ayat 16 sampai 20. Tentu pertumbuhan adalah hal yang menyenangkan. Tapi saya mau katakan alas kita menentukan seberapa besar daya tahan kita menghadapi terpaan badai. Mungkin saudara sudah pernah dengar kalau orang Rujak, orang di Timur Tengah zaman dulu, sekarang sudah modern. Pohon yang bisa bertahan di Timur Tengah itu hanya pohon kurma. Karena memang ada badai pasir, angin yang sangat kencang. Makanya tidak heran mereka pakai kerudung, karena harus menutup diri dari badai pasir. Atau kalau malam itu kadang minus, dan itu sangat dingin sekali. Dan itu budaya Arab, itu bukan budaya agama. Ya, seluruh orang Kristen di daerah Timur Tengah itu pakainya putih. Hanya di Indonesia saja yang KTP-nya Muslim. Kalau di sana tidak ada KTP-nya ditulis, tidak boleh.
Nah, ketika mereka jalan di padang belantara, mereka menemukan biji kurma. Caranya bagaimana supaya pohon ini bisa tumbuh? Mereka menggali tanah, menggali pasir cukup dalam, bisa 1 meter 2 meter, lalu benih itu ditancapkan ke sana. Lalu mereka ambil karung atau plastik, lalu mengambil pasir, lalu setelah ditumbuki tanah tadi, beban itu ditambahkan lagi di atas tumpukan pasir tadi. Itu bertahun-tahun proses itu mulai tumbuh. Lama sekali proses itu tumbuh. Benih kurma ini mulai tumbuh. Lalu ketika orang lewat lagi, umpama beberapa tahun gitu, mereka lihat kok ada beban itu sudah mulai terangkat. Itu tandanya akar kurma itu sudah sampai kedalaman sekian kilometer. Dia harus menemukan sumber air. Dan itu prosesnya lama. Kemudian batangnya bisa kuat dan mengangkat beban itu lah. Pasir itu mulai dipindahkan. Beban yang ada di karung tadi dipindahkan. Lalu pohon itu mulai tumbuh kekal. Lalu kalau ada badai, ada topan, puting beliung, pohonnya tetap kokoh karena akarnya sudah merambat sampai ke kedalaman sekian kilometer. Dan itu sangat kokoh, sangat kuat. Dia tahan banting. Diterpa dengan berbagai angin puting beliung, dia tetap kokoh. Nah, 4 ciri kehidupan yang menghasilkan buah. Tadi saya katakan keadaan tanah itu bicara tentang hati kita harus siap mengalami penggarapan Tuhan. Proses apa? Ciri yang kedua adalah air, yaitu firman Allah dan Roh Kudus harus diberi tempat untuk memperbaiki tabiat dan karakter kita supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Ciri yang ketiga adalah harus membutuhkan udara. Udara itu bicara tentang doa sebagai nafas kehidupan yang menggerakkan seluruh panca indera rohani kita, sehingga kita bisa menghirup segala anugerah dan kebaikan Tuhan setiap saat. Ya, puji Tuhan, kalau Bapak Ibu mau ingin punya doa pribadi dengan tidak usah jauh-jauh ke Tomang, di Golden Grace itu sudah ada tempatnya. Bahkan kemarin kami doa di sana udah dikasih AC, dinginnya narkotok. Saya bisa doa di sini berjam-jam, bertahun-tahun, gratis ya, gratis. Saudara ke Tomang masih bayar ongkos, lalu harus segala macam. Situ gratis, tempatnya bagus. Kalau saya doa di situ, saya seperti di sana kan kubah ibadah orang Yahudi itu, kubah itu kan bukan punya agama seberang, ya itu punya kita. Kita dicuplik aja, diambil aja. Saudara tahu di dalam kubah itu dibuat itu gak dikasih langit-langit seperti itu. Saudara datang ke gereja Pak Yakub Mogendo di mana Slogoimo, itu ada kubah besar, ada buat langit-langit seperti awan. Itu bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang berdoa menghadap ke langit. Jadi kubah itu bukan punya seseorang, itu punya kita. Sudah abad pertama. Sinagog kita di abad pertama sudah menggunakan ini. Ya. Yang berikut, tadi saya katakan udara itu, lalu panas, matahari panas, kebangunan rohani untuk membangkitkan gairah kehidupan kita sehingga roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Ya, jadi
pembangunan rohani itu penting sekali. Natal kita itu kita hadirkan seorang pembicara yang baik di Surabaya. Saya harapkan Bapak Ibu bisa ngajak teman-teman. Kalau Natal gini kan, saya ingat kalau di Putris itu bagus tuh, di satu RT RW diundang bagikan sembako, kasih doorpress gitu. Saya ingat Natal kita tahun lalu, kita bahkan kasih sumbangan sembako buat RT, buat jemaat yang membutuhkan. Itu hebat sekali. Tapi kan tahun ini karena kita buat acara yang cukup besar, dengan undangannya banyak, jadi tidak perlu undang semua orang siapapun, minimal orang-orang yang mau begitu, yang mau mengenal Tuhan, yang mau mengikuti perayaan Natal, ajak, biar mereka alami kuasa Tuhan. Ya. Yang ketiga, buah. Buah itu bagian tumbuh yang berasal dari bunga atau putik, biasanya berbiji. Dan dia punya hasil yang banyak, jerih payah yang harus dinikmati. Nah, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, Alkitab dengan jelas mengetengahkan di sana. Untuk apa ia tumbuh di tanah ini dengan percuma, hanya jadi batu sandungan saja. Kenapa? Kenapa ia jadi batu sandungan? Karena tempat itu adalah tempat pohon anggur, bukan tempat pohon ara. Pohon ara ini dibiarkan tumbuh di kebun pohon anggur. Lalu pemiliknya suruh merawat, membersihkan, memberi pupuk, kasih vitamin yang cukup supaya dia bisa berbuah. Saya sudah singgung itu waktu di waduk perumpamaan. Jadi perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah itu. Pohon ara ini tumbuh di kebun pohon anggur. Saudara tahu ciri-ciri pohon anggur itu kan sangat lembut, akarnya kecil, tipis, bisa serabut. Sementara pohon ara itu batangnya besar, daunnya besar. Dia bisa menghambat pertumbuhan pohon anggur. Tapi kok diizinkan dia tumbuh di kebun pohon anggur itu? Itu kan anugerah. Pohon ara kan bisa tumbuh liar di mana saja, tanpa dirawat pun bisa hasilnya maksimal. Di kampung saya, kalau dulu saya gembala domba, itu pohon ara itu tumbuh di hutan-hutan, tanpa dirawat buahnya banyak. Waktu saya di Subang juga saya lihat banyak banget. Lah ini sudah di dalam kebun anggur, sudah dirawat, sudah diberi pupuk, disiangi, diberi vitamin yang cukup, tidak berbuah lagi. Ini marah betul. Pemiliknya datang, dia berkata begini, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, tapi aku tidak menemukan sama sekali. Tebang saja pohon ini, untuk apa dia tumbuh di tanah ini? Kalau dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani-nya dia berkata, tebang saja pohon ini. Ngapain dia jadi batu sandungan di sini? Israel itu bicara kebun anggurnya Tuhan. Saudara dan saya ini pohon ara liar yang diizinkan tumbuh, menikmati anugerah Tuhan di kebun anggur Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang besar, luar biasa. Keselamatan itu harusnya diuntukkan untuk Yahudi, tapi mereka menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya berita tentang keselamatan itu diberitakan sampai ujung-ujung. Bahkan kalau saudara baca dalam Korintus, Alkitab berkata di sana, bahkan ada pokok yang dibuang, dipotong supaya
berbuah kan hebat kan kita. Lalu kenapa kita tidak mau berbuah untuk kemuliaan Tuhan? Saya percaya setiap benih firman yang disampaikan di mimbar-mimbar ini cukup keras. Saya percaya penuh vitamin. Saya yakin bermutu. Orang-orang yang berkhotbah di sini, mereka sudah sangat memberi nutrisi firman Allah yang sangat kuat demi pertumbuhan rohani, demi kesehatan rohanimu. Tuhan berkata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon. Pengurus kebun anggur ini dia, mungkin kalau difilmkan, dia pegang kalau kaki pemilik kebun itu. Wah, Tuhan jangan tebang dulu. Walaupun Tuhan sudah sediakan kapak, jangan tebang dulu. Mungkin ini kesalahan saya. Saya kurang merawatnya dengan bagus. Beri kesempatan saya 1 tahun lagi untuk merawatnya, memberi pupuknya, memberi nutrisi, menyiraminya. Dan kalau tahun depan dia tidak berbuah, tebang saja. Wow, 1 tahun itu bicara waktu anugerah. Saya tidak bicara bahwa nanti hanya 1 tahun ke depan, enggak. Waktu-waktu krusial ini waktu-waktu anugerah. Mari kita berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita adakan anugerah Tuhan bukan karena hebatnya kita, tapi karena kebaikan. Untuk itu saya ajak kita menghasilkan buah yang baik. Sebab ketika hidup kita tidak berbuah, kita jadi batu sandungan. Dan apa hasilnya? Pasti ditebang, dibuang, dibakar. Tetapi ketika kita mau berbuah lebat, berdampak, biasanya dibersihkan. Dan ketika proses pembersihan ini terjadi sakit. Saya nanam mangga di depan rumah. 3 tahun gak berbuah. Gak berbuah. Saya ambil kapak. Saya ngomong sama pohon, kalau pohon tidak berbuah tahun depan, saya tebang dan saya ganti pohon yang lain. Lalu saya pangkas daun-daun yang rimbun. Sebelah rumah itu kan nanam nangka, nggak berbuah, buahnya lebat. Saya bilang begini, ikut contoh saya Pak, saya pangkas nangka di depan. Dan akhirnya buahnya lebat. Dia pangkas, buahnya udah di atas, tapi malah besar-besar di batang di bawah. Jadi tidak perlu naik lagi. Kalau dia panen, saya kan pasti cium baunya duluan, bau nangkanya. Tak fotoin, Pak, nangka udah matang. Kalau saya ngasih kabar begitu, pasti dia bagi 2. Nangkanya dibelah 2. Yang paling bagus dia kasih Pak Pendeta. Hebat sekali ini orang. Saya bilang, wow, keren. Soalnya kan kalau berbuah, nggak dikasih tahu, dia kan tempatnya agak jauh di sebelahnya itu. Nanti ada binatang liar yang suka makan. Tapi yang saya bilang, Pak, nggak harus ngasih saya, nggak masalah. Dia bilang, yang suka makan nangka itu hanya saya sama istri. Anak saya dokter, dia tidak suka makan nangka. Di sana saya punya kebun banyak di Selogiri sana. Kalau saudara datang ke Selogiri, sebelah kanan dia ada nanam banyak pohon-pohonan. Dulu ada kebun apa namanya, padi, lalu dia tanam buah-buahan
sebelah kanan jalan. Oh gitu ya Pak. Iya iya. Jadi kalau panen pasti dia sudah kasih tahu saya. Saya terima kasih. Jadi cara satu-satunya itu dibersihkan Bapak Ibu. Amin. Saudara mau bersih, amin. Dibersihkan lewat apa? Lewat firman. Dibersihkannya lewat firman. Sakit. Ternyata kalau orang lagi sakit diamputasi. Dibawa keluar dulu ya. Badannya panas gitu. Proses ini saya yakin sangat menyakitkan Bapak. Bahkan butuh waktu yang cukup panjang. Tetapi kita rela diproses. Kita masih menghasilkan buah yang baik. Dan pemilik kehidupan akan datang. Kalau dia melihat Pak berbuah, Bapak Tarso, Agustin berbuah-buah lebat, Irana Ambugen, Bu Tresia, Bu Kusmiati, haleluya. Semua kita berbuah-buah lebat, amin. Mau berbuah? Tuhan mau cari buahnya, jangan seperti pepaya Bangkok. Buahnya seperti pohon delima, tumbuhnya mekar. Amin ya. Di Natal ini Tuhan sedang mencari buah. Saya tahu ada banyak hal yang saudara korbankan untuk perayaan Natal. Saya percaya Tuhan akan mencatat itu sebagai sebuah buah yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Inilah mutu kehidupan yang dikehendaki Bapak. Percayalah bahwa kita sedang berada di tangan seorang ahli pemangkas yang baik. Dia mau supaya kita berbuah lebat karena ada saatnya pemilik kehidupan akan datang. Lalu dia mau menikmati buah yang kita hasilkan. Mari kita berlomba-lomba berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Dia akan segera datang kembali dan dia menemukan jemaat GBI Wonokarto berbuah-buah lebat. Lalu dia berkata, masuklah dalam tempat kediamanku. Kau sudah aku percayakan banyak hal, kamu sudah melakukan. Aku sudah kasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Jangan sampai dikubur. Domainmu apa? Panggilanmu apa? Jadi pembicara, sebagai mungkin tukang masak, sebagai seorang yang bisa mendekor, jadi singer, apapun panggilan. Itulah warna pelayanan. Saya mau mengajak kita pagi, biar momentum Natal ini benar-benar Tuhan datang. Dia bukan sebagai bayi yang mungil di kandang yang hina, tapi dia datang sebagai raja di atas segala. Dia mau menemukan mempelainya, berbuah-buah lebat untuk kemuliaan raja. Dan dia menemukan itu dalam dirimu, setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekali. Saya undang Bapak untuk maju ke depan, mengucap syukur buat firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Yesus
Dalam Bapa,
persiapan kami Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini, anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini, berkati berlipat ganda. Apapun yang dikerjakan, diberkati Tuhan.